Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah peradaban Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Nandisa Artikasari, NPM 2412400011. Program Studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Ma'arif Lampung. Dosen pengampu Nur Aini, MPD. Selamat menyaksikan. Peradaban Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Latar belakang: zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 570 sampai 632 Masehi terjadi pada periode yang kritis dalam sejarah Arab dan dunia. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab mengalami kondisi sosial yang penuh dengan ketidakadilan, penyembahan berhala, dan perpecahan suku. Makkah sebagai pusat perdagangan dan tempat suci Ka'bah menjadi pusat aktivitas ekonomi dan spiritual, tetapi juga tempat korupsi moral dan sosial. Kedatangan Islam membawa perubahan drastis. Dengan wahyu pertama yang diterima di Gua Hira, Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul yang diutus untuk membimbing umat manusia kepada kebenaran. Menghadapi penolakan dan penindasan dari kaum Quraisy, beliau tetap berkomitmen untuk menyebarkan ajaran Islam yang menekankan pada prinsip tauhid, keadilan, dan moralitas. Kelahiran dan masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di kota Makkah di dalam suku Quraisy. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal sebelum ia lahir. Ibunya Aminah merawatnya hingga berusia 6 tahun. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Masa kecilnya dikenal sebagai masa yang penuh tantangan, tetapi ia tumbuh menjadi anak yang jujur dan dipercaya. Ia dijuluki Al-Amin yang terpercaya karena integritasnya. Kenabian dan dakwah. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira, misi kenabian. Beliau diutus untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak umat manusia kepada tauhid. Dakwah di Mekah. Dakwah sembunyi-sembunyi. Awalnya, dakwah dilakukan secara rahasia kepada keluarga dan sahabat. Dakwah terbuka. Setelah pengikut bertambah, dakwah dilakukan secara terbuka yang memicu penolakan dari kaum Quraisy. Penganiayaan. Kaum Quraisy mulai menganiaya umat Islam yang menyebabkan banyak sahabat menderita. Hijrah ke Madinah 622 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kaum muslimin dari penganiayaan kafir Quraisy dan untuk memperkuat ajaran Islam. Perjanjian Aqabah sebelum Hijriah. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh penduduk Madinah dan melakukan perjanjian yang dikenal dengan Baiat Aqabah atau Perjanjian Aqabah. Dalam perjanjian ini, kaum Ansor berjanji melindungi Nabi Muhammad SAW seperti melindungi anak dan istri mereka. Strategi dakwah di Madinah. Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa strategi dakwah seperti membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, dan merumuskan piagam Madinah. Hikmah hijrah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad menjadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban Islam baru. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW merupakan titik tonggak kebangkitan kaum muslimin dan mengawali peradaban Islam baru di Madinah. Pembangunan masyarakat di Madinah. Konstitusi Madinah. Rasulullah menyusun Konstitusi Madinah yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan masjid sebagai pusat ibadah dan komunitas. Perang dan pertahanan. Perang Badar tahun 624 Masehi.
Kemenangan umat Islam melawan kaum Quraisy yang meningkatkan semangat perjuangan. Perang Uhud tahun 625 Masehi. Meskipun mengalami kekalahan, perang ini mengalami pelajaran penting bagi umat Islam. Perang Khandaq tahun 627 Masehi, strategi pertahanan yang efektif menghadapi koalisi musuh. Penyebaran Islam. Penyebaran di wilayah lain. Setelah Hudaybiyah, banyak suku dan wilayah lain mulai menerima Islam. Kunjungan ke Mekah 630 Masehi. Rasulullah melakukan haji perdana dan mengambil kembali Mekah. Akhir hayat dan warisan, wasiat dan pesan. Sebelum wafat pada tahun 632 Masehi, Rasulullah menyampaikan pesan tentang persatuan dan pentingnya mengikuti ajaran Islam. Warisan, ajaran dan nilai-nilai yang ditinggalkan terus berkembang dan menjadi dasar peradaban Islam di seluruh dunia. Kesimpulan, peradaban Islam pada zaman Rasulullah SAW adalah periode transformasi yang mendasar bagi masyarakat Arab dan dunia. Dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, moralitas, dan persatuan, beliau berhasil membentuk masyarakat yang lebih baik. Dasar-dasar yang ditanamkan selama masa ini tidak hanya membentuk identitas umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban global. Warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah terus hidup, memperkuat nilai-nilai spiritual, sosial, dan intelektual yang hingga kini menjadi rujukan bagi umat manusia. Documentation seperti Al-Quran dan Ka'bah. Sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, peradaban Islam pada zaman Rasulullah SAW adalah periode transformasi yang mendasar bagi masyarakat Arab dan dunia. Dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, moralitas, dan persatuan, beliau berhasil membentuk masyarakat yang lebih baik. Dasar-dasar yang ditanamkan selama masa ini tidak hanya membentuk identitas umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban global. Warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah terus hidup, memperkuat nilai-nilai spiritual, sosial, dan intelektual yang hingga kini menjadi rujukan bagi umat manusia. Documentation meliputi contohnya Ka'bah dan Al-Quran.
Sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.